ini kan selesai tahapan Bu, baik pemilu maupun pemilihan. Iya. Tugas Bawaslu ini apa ya Bu ya? Yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini adalah itu tadi ya, mengawal PDPB. Memberikan pembelajaran dan pembiasaan kepada kader P2P. Itu alurnya seperti apa jika masyarakat menemukan pelanggaran? Aplikasi untuk pelaporan secara digital. Itu nanti masyarakat bisa klik di webnya yang Sigap Lapor itu. Yuk, reformasi dari masyarakat itu dari diri sendiri dulu. Berubahlah dari diri sendiri dulu. Salam demokrasi. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya bisa menemani teman pemilih di Persepsi Perbincangan seputar pemilu dan demokrasi bersama saya Amalia. Kita tahu, pemilu bukan hanya tentang pencoblosan di bilik suara. Ini merupakan integritas, peraturan yang harus dipatuhi, dan juga tentang keadilan. Lantas, bagaimana jika peraturan tersebut dilanggar? Siapa yang menjadi wasit dan hakim agar proses ini berjalan dengan bersih? Oke teman pemilih, kali ini kita beruntung sekali karena kita kedatangan tamu narasumber, yaitu Komisioner Bawaslu Kabupaten Demak yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Beliau merupakan Ibu Kusfitria Martiasih, SPD MPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Amalia. Bu, bisa saya sapa dengan Bu Pipit saja? Boleh, lebih ini ya. Lebih akrab ya Bu lebih ya. Akrab, lebih ini juga. Lagian kayaknya lebih dikenal sama Bu Pipit deh daripada suruh nama panjang saya tuh. Ngapalinnya susah. Ibu, hari ini sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Oh ya. Ibu, boleh diceritakan Ibu ini membidangi apa? Biar teman-teman pemilih itu tahu. Oke. Langsung saya jawab ya berarti ya. Saat ini saya menjadi salah satu komisioner di Bawaslu Kabupaten Demak. Untuk Kabupaten Demak kan kita ada 5 komisioner ya, karena sesuai dengan kriteria kita masuk yang punya 5 komisioner. Kan ada nih di beberapa kota kabupaten itu yang komisionernya hanya 3. Kan itu ada karena jumlah penduduk, DPT dan sebagainya. Ini ya, meskipun Demak itu termasuk wilayah yang tidak terlalu luas, tetapi karena masuk kriteria banyak termasuk beban kerja dan sebagainya, maka kemudian komisionernya ada 5. Nah, saya adalah salah satu di antara 5 komisioner yang membidangi koordinator divisi penanganan pelanggaran dan data informasi. Oke. Itu tugasnya apa aja ya Bu ya? Ya. Kalau untuk tugas-tugasnya penanganan pelanggaran dan data informasi itu tugasnya, kalau untuk penanganan pelanggaran tentunya ketika kemudian upaya-upaya pencegahan ya, seperti tagline kita itu kan pencegahan, pengawasan, kemudian baru penindakan. Nah, ketika proses-proses pencegahan yang kita lakukan bersama ya, tidak hanya menjadi kewajiban Bawaslu loh ya, menjadi kewajiban masyarakat juga, kewajiban KPU juga untuk mencegah ketika ada potensi pelanggaran pemilu maupun pilkada. Maka kemudian ketika pelanggaran itu terjadi, sudah kadung terjadi, maka itu menjadi bidang tugas saya, menjadi penanganan pelanggaran yang kemudian di situ ada kami harus menangani pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, kemudian ada pelanggaran pidana pemilu yang bersama Gakumdu itu ya, nanti kemudian pelanggaran perundangan hukum lainnya, termasuk yang nanti ada ASN dan sebagainya itu nanti mungkin kita bisa lebih lanjut akan membahas itu. Sedangkan untuk Datin itu tugas kami di data dan informasi, divisi data dan informasi itu mengelola, kemudian mengolah ya, mengumpulkan, mengolah dan sebagainya terkait dengan data dan informasi yang dimiliki oleh Bawaslu. Nah, itu kemudian itu kita ada PPID juga. Itu nanti ini boleh sedikit cerita pamer dan sebagainya ya. Alhamdulillah kemarin
Untuk PPID, untuk bidang Datin Bawaslu Kabupaten Demak, alhamdulillah kemarin masuk menjadi nominasi 3 besar untuk PPID. Itu dari 35 kota Kabupaten Demak menjadi salah satu di antara 3 yang lolos di RI. Tapi mohon maaf belum bisa membawa juara 1 gitu. Tapi paling tidak alhamdulillah artinya masuk kategori dan berarti sudah informatif gitu. Berarti seperti divisi yang menjenengan ampu ini seperti kayak di Bawaslu ujung tombaknya Bawaslu nggak sih, Bu? Ya bisa dibilang kalau di penanganan pelanggaran ini kan kami tidak maju ke depan banget ya, karena kan kalau di masa-masa non tahapan ini tentunya yang maju itu kan yang bidang pengawasan dan sebagainya. Kalau untuk penanganan pelanggaran ini kami itu kami ini ya intinya ada di kami gitu loh. Intinya ya karena kami harus menindaklanjuti kerja-kerja pengawasan yang akhirnya melebar sampai ke pelanggaran itu loh gitu. Jadi memang harus ada penindakan, meskipun kalau untuk beberapa pelanggaran itu kami hanya memberikan rekomendasi, Mbak. Jadi tidak langsung ada punishment dan sebagainya di Bawaslu, terutama untuk di penanganan pelanggaran hukum lainnya itu. Yaitu kan kami memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang. Seperti imbauan itu ya, Bu ya? Bukan. Iya, jadi kalau imbauan itu masuknya masih pencegahan, Mbak Amalia. Gitu. Ya, jadi masyarakat perlu ngerti ya. Jadi untuk pencegahan itu kita ngomong pencegahan enggak apa-apa ya? Oke. Untuk pencegahan itu kita ada imbauan ya, imbauan lisan, imbauan tertulis kayak gitu. Kemudian juga melibatkan masyarakat untuk ayo loh kita memberikan informasi kalau ada pelanggaran dan sebagainya kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau di pelanggaran udah nggak imbauan lagi, Pak. Rekomendasi itu ya sudah hasil dari kajian. Seperti jadi harus nanti lembaga yang kami berikan rekomendasi itu tinggal memberikan punishment kepada yang terlanggar itu. Gitu. Kalau ini kan selesai tahapan, Bu, baik pemilu maupun pemilihan. Tugas Bawaslu ini apa ya, Bu ya? Ngapain aja gitu loh. Iya nih. Memang perlu banget nih masyarakat ngerti ya, karena taunya KPU Bawaslu nih kalau udah nggak tahapan itu ngapain sih, makan gaji buta dan sebagainya. Padahal kan kita di 2 lembaga ini yang ada di Kabupaten Demak kan kita sudah teman-teman udah ASN ya kan, udah PNS dan sebagainya. Ini dikiranya makan gaji buta nih. Ada beberapa kelompok masyarakat yang memang belum paham, dan ini menjadi tugas Mbak Amalia dan jajaran di KPU, menjadi tugas saya juga untuk menyampaikan bahwa kerja-kerja kepemiluan itu tidak hanya berhenti ketika di tahapan maupun non tahapan. Nah, justru di masa-masa non tahapan ini sebenarnya kerja kita ini lebih masif, lebih banyak, lebih luas gitu. Tetapi memang karena tidak terlalu tersorot oleh publik mungkin ya. Kalau di masa tahapan itu kan media memblow up nih kayak gitu. Nah, sementara di non tahapan kan kerja-kerja kita kan kerja-kerja yang memang sosialisasi. Nah, itu kita menyosialisasikan peraturan perundangan dan sebagainya. Nanti untuk persiapan di 2029 kita sudah mulai. Kalau di KPU kan ada Sosdikli, kemudian ada PDPB dan sebagainya. Nah, itu kita juga tugasnya juga sama, mengawasi PDPB. Jadi itu skala prioritasnya di Bawaslu itu seperti itu ya, Bu ya? Iya, jadi itu ada sejauh ini. Sementara ini selain untuk tugas-tugas yang sesuai per divisi ini, yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini adalah itu tadi ya, mengawal PDPB. Kemudian ini sedang proses merekrut, kemudian memberikan diklat, memberikan pembelajaran dan pembiasaan kepada kader P2P, kader pendidikan pendidikan pengawasan partisipatif. Nah, ini yang tergabung di dalam P2P itu memang mayoritas masih muda-muda gitu. Kemarin untuk di Kabupaten Demak yang terakhir yang sedang kami laksanakan ini ada sekitar 36
kader itu Iya. kita memang gembleng supaya memahami betul kita dapat materi nanti nih kalau seandainya sudah tahapan apa yang harus dilakukan sebagai kader pemilih pengawasan partisipatif gitu. Kemudian berikutnya tentu saja kerja-kerja Datin nih sangat diprioritaskan di masa non tahapan karena kan di masa non tahapan ini nih ngumpulin arsip Mbak, gitu, mengelola ya, memilah, mengklasifikasi mana yang informasi boleh disampaikan, mana informasi yang dikecualikan dan sebagainya. Belum lagi digitalisasinya ya, scan dan sebagainya. Terus penyimpanannya, kemudian tentu saja kegiatan-kegiatan koordinasi. Kemudian kalau secara internal kami juga selama masa tahapan ini kan kita itu kan prajurit yang nanti siap bertempur ketika padang kurusetranya kita itu kan di masa tahapan ya kan Pak. Nah, itu kita ini sedang berada di Kawah Candra di Muka nih, itu lagi dilatih. Persiapan. Nah, itu kami peningkatan kapasitas secara internal. Setiap minggu Bawaslu itu ada namanya sharing knowledge. Jadi kami berdiskusi dan sebagainya untuk tiap divisi ini menyampaikan materi. Nanti pesertanya siapa? Pesertanya semua semua personal yang ada di Bawaslu ya. Artinya tiap kerja-kerja divisi ini diketahui oleh semua divisi. Tidak hanya diketahui oleh misalnya nih penanganan pelanggaran yang tahu hanya divisi penanganan pelanggaran tidak, tetapi semua divisi harus tahu kerja-kerja masing-masing divisi. Nah, itu salah satunya melalui sharing knowledge. Kemudian kami juga ada program ngaji selapan. Itu seperti sharing knowledge, tetapi lebih detail ke sampai ke tataran studi kasus, kemudian hampir semacam pertemuan ilmiah gitulah Mbak, tapi khusus untuk membahas tentang kasus, kemudian kaitannya dengan di-compare dengan mungkin kasus di tempat lain, kemudian dikaitkan juga dengan regulasi dan sebagainya itu. Kemudian yang lain tentu saja kita pas di masa non tahapan ini lebih memperluas jaringan kemitraan dan sebagainya. Nih mumpung lagi kita belum tahapan yang biasanya kita sampai 24 jam nggak melek gitu. Nah ini jadi jangan heran kalau misalnya kemudian komisioner kok jarang berada di kantor gitu, karena kita memang menjalin relasi untuk pengawasan bersama dan sebagainya, peningkatan kemitraan gitu Mbak Amalia. Bu, panjang banget ya saya ngomongnya. Bu, mengenai saya balik lagi yang tadi ya Bu, P2P tadi. Itu sasarannya seperti apa Bu? Oke. Jadi P2P itu kan sasarannya kan sebenarnya kan seluruh masyarakat di Indonesia ya. Di Indonesia itu kan ada ribuan. Itu cuma memang kemudian dibagi lagi per provinsi berapa. Kemudian kemarin Demak dapat 36, kemudian kota kabupaten itu ada sekitar 36 dan 37 lah antara itu. Nah, kemudian untuk kebijakannya, karena kan kita lihat juga biasanya usia produktif ini yang lebih produktif juga, animo mereka lebih besar untuk menyerap materi dan sebagainya. Maka kemarin kita tujukannya itu ke usia 17 sampai 30 tahunan. Cuman kemarin mayoritas dari 36 personal ini dari mahasiswa atau pekerja yang memang notabene masih usianya memang masih produktif gitu ya, karena kan persiapan mereka diberi bekal untuk bagaimana mencegah nih kalau ada di lingkungan sekitar ada potensi pelanggaran, bagaimana kemudian cara mereka memberikan laporan dan sebagainya gitu ya, menjadi tangan panjang atau pokoknya intinya yuk direkrut menjadi keluarga besar Bawaslu meskipun statusnya sebagai pengawas partisipatif gitu. Banyak sekali ya teman pemilih. Jadi jangan dikira KPU dan Bawaslu itu hanya berdiam diri. Ternyata tugas terutama Bawaslu nih masih banyak sekali. Oke. Ibu, untuk penanganan pelanggaran ini Bu, saya mau
itu alurnya seperti apa jika masyarakat menemukan pelanggaran? Iya. Ya. Oke. Jadi yang memang perlu diketahui oleh pelapor ini menjadi tugas PR bersama juga ya Mbak Amel ya. Jadi ini kami memang perlu mengedukasi masyarakat juga ketika melihat pelanggaran itu mestinya masyarakat berani untuk melakukan pencegahan minimal dari diri sendiri dulu mestinya ya gitu. Misalnya money politik kayak gitu tuh bukannya malah menormalisasi atau bahkan kalau nggak dikasih serangan fajar malah protes ya aku rain tuh ya gitu kan, itu wah malah bahaya. Nah itu mestinya tidak. Masyarakat kemudian kalau melihat ada pelanggaran dan mereka punya bukti, misalnya video ya sekarang kan mudah ya video atau bukti-bukti otentik lain, ini kemudian mestinya datang ke kantor Bawaslu. Meskipun kita sudah punya Mbak aplikasi untuk pelaporan secara digital, namanya Sigap Lapor gitu. Nah ini tetapi untuk saat di masa non tahapan ini sementara masih maintenance yang untuk masyarakat umum karena kan belum tahapan. Kan tidak bisa ya aplikasi di Indonesia itu kemudian langsung sekali jreng jadi langsung dipakai sama kayak apa? Sirekap dan sebagainya kayak gitu kan mesti kan maintenance terus kan mau nambahin tools kayak mau apa kayak, nah itu sama juga itu. Tetapi di Sigap Lapor itu memang ada dua. Jadi yang pertama ditujukan untuk apa namanya ini untuk peran serta masyarakat dalam apa namanya melaporkan pelanggaran yang terjadi melalui digital ya, mestinya itu lebih memudahkan mestinya. Kemudian yang kedua adalah memberikan sebagai wadah untuk memberikan informasi terkait data pelanggaran yang sudah ditangani oleh Bawaslu itu. Nah itu kami punya admin, kemudian ada apa namanya co-admin dan sebagainya. Nah itu nanti yang mengisi data-data yang sudah atau sedang dilakukan penanganannya gitu. Nah itu nanti masyarakat bisa klik di apa namanya webnya yang Sigap Lapor itu di aplikasi ya. Itu nanti bisa dilihat penanganan pelanggaran yang bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Ya. Atau bisa pula kalau misalnya masyarakat ingin mengetahui tentang data pelanggaran itu bisa melalui EPPID juga pengajuan pengajuan melalui EPPID, mau tahu dong jumlahnya kemudian apa gitu, selama data yang disampaikan itu tidak termasuk data yang dikecualikan pasti kami terbuka langsung sampaikan itu. Dan sejauh ini alhamdulillah ada 9 kalau tidak salah, ada 9 aduan bukan aduan Mbak, apa permintaan data untuk yang di EPPID itu. Itu yang di EPPID ya. Sementara yang di manual itu lebih banyak bahkan ya kan dari instansi-instansi, terutama nih pas hari hanya ya kan pastilah KPU juga pasti kan ditanya ini dari mana, misalnya dari kepolisian, kejaksaan, kesbangpol, dari mana-mana ya. Nah, itu sebenarnya itu kalau secara regulasinya itu mestinya melalui EPPID gitu. Sama kan ya di KPU juga sama. Iya gitu. Itu prosesnya Bu dari pelaporan pelanggaran ini sampai selesai itu Bawaslu butuh berapa lama Bu? Ya jadi uniknya penanganan pelanggaran untuk pemilu dan pemilihan ini kita sangat terbatasi oleh waktu Mbak. Ini yang PR banget buat kami. Jadi terutama saya ya Mbak, saya ini udah maksudnya usia dan sebagainya kayak gitu kan sangat ngaruh ya stamina. Ini udah apa namanya penanganan pelanggaran itu ada yang 5 hari pemilihan, ada yang 3 hari dan itu harinya hari kalender bukan hari kerja. Bisa membayangkan Sabtu Minggu ya. Iya Bu, ya. Dan 24 jam. Bisa membayangkan kalau seandainya kita punya berapa kasus yang harus kita tangani. Nah itu sampai kemarin itu ya, itu jadi 5 dan ada yang 5 dan 7. Belum lagi kalau kasus ini kemudian dalam kajian kedua di apa kalau Gakumdu ya, kemudian kok ternyata dalam pembahasan itu masuk ke penyidikan, masuk ke kepolisian itu cuma 14 hari Mbak. 7 hari. Jadi cepet waktunya itu sangat
cepet banget. Nah, saya dan beberapa kawan mungkin juga personal apa yang terlibat di dalam kepemiluan, pemerhati dan sebagainya itu kok kuat ya gitu. Kok kuat ya gitu. Cuma segitu gitu. Padahal Mbak, untuk dalam penanganan pelanggaran itu kan kita ada kajian yang di situ tuh ada terkait dengan klarifikasi. Kita memanggil saksi-saksi, memanggil pelapor, memanggil terlapor. Yang notabene untuk penggalian bukti dan sebagainya itu kan sangat sulit ya. Nah, ya itu waktunya itu sangat mendesak, kayak bayangkan ya, sangat terbatas itulah. Jadi kemarin dulu itu sampai saking lelahnya mungkin ya. Jadi kenapa kemudian pahlawan demokrasi ini banyak yang tumbang? Saya pikir itu salah satunya karena kita nggak tahu waktu, nggak ada waktu istirahat untuk melakukan penanganan pelanggaran. Gimana lagi Mbak? Kalau ada pelaporan atau ada temuan tidak ditindaklanjuti, kan kita yang kena DKPP juga, ya kan? Sementara kalau ditindaklanjuti, waktunya itu sangat mepet, terbatas tadi. Sangat terbatas. Coba lihat 1 bulan gitu. Iya, Bu. Iya, cuma semuanya terserah sama yang merancang dan menetapkan regulasinya. Kita mah tinggal ngikut aja. Iya. Bu, tadi Ibu menyebutkan tentang Gakumdu ya. Itu apa sih, Bu? Iya ya, masyarakat ternyata kadang tidak semuanya ngerti Gakumdu itu apa sih ya gitu. Iya, Gakumdu itu tim sentra Gakumdu itu penegakan hukum terpadu yang terdiri dari 3 institusi. Itu dari Bawaslu, kemudian dari kepolisian dan kejaksaan. Kalau untuk koordinator, jajaran koordinatornya itu di Bawaslu itu di saya, koordinator divisi penanganan pelanggaran. Kemudian kalau di kepolisian itu di Polres itu koordinatornya adalah Kasat Reskrim. Kemudian kalau di kejaksaan koordinatornya adalah Kasipidum, pidana umum itu. Nah itu kemudian tim-timnya itu di SK-kan Mbak. Jadi nanti dari Bawaslu itu memberikan surat ke 2 lembaga ini untuk mengutus personalnya supaya menjadi anggota tim sentra Gakumdu. Artinya tidak bongkar pasang ya Mbak. Misalnya sudah di SK-kan tim anggota sentra Gakumdu adalah memang yang penyidik dan sebagainya. Jadi anggota-anggotanya itu ya memang dari Pidum sama dari Reskrim gitu. Artinya memang betul-betul yang berada di tim sentra Gakumdu ini ya personal yang memang sudah disiapkan untuk penanganan pelanggaran pidana ya Mbak, baik itu masih di Bawaslu atau ketika harus naik ke penyidikan maupun ke pengadilan. Seperti itu. Selama ini ada nggak Bu kasusnya yang yang dipegang sama tim Gakumdu ini ya? Iya. Tantangannya apa Bu itu? Kalau contoh kasusnya untuk pemilu maupun pemilihan di 2024 di Kabupaten Demak ini tidak ada yang sampai inkrah di kabupaten di Provinsi Jawa Tengah itu dari 35 kabupaten kota itu nggak ada sampai 5 kok Mbak yang punya kasus sampai inkrah, itu sedikit. Ya biasanya berhentinya di meja Gakumdu di pembahasan kedua atau pembahasan pertama, karena kalau pembahasan pertama itu memenuhi syarat formil material atau enggak kayak gitu. Nah, nanti yang kedua itu kan berdasarkan klarifikasi dan sebagainya ini apakah ditemukan bukti pendukung dan sebagainya, penguatnya seperti apa. Nah, itu kalau seandainya kemudian tidak komplit gitu akhirnya berhenti. Nah, kalau untuk di Kabupaten Demak kasus-kasus yang ditangani bersama Gakumdu itu kita itu juara 3 Mbak. Juara 3 tapi saya nggak bangga. Juara 3 lagi dalam artian begini, penanganan pelanggaran di Kabupaten Demak yang terakhir aja yang pilkada itu ada 8 itu juara 3, 8 kasus. Jadi yang semakin banyak kasus semakin juara gitu ya Bu. Semakin bukannya bangga mendapatkan juara gitu. Enggak. Jadi dari 8 itu 4 kasus itu di pidana gitu. Ini yang tertangani ya Mbak, maksudnya yang tertangani, yang dilaporkan, kemudian yang temuan dan sebagainya. Nah, untuk yang ditangani di meja Gakumdu itu tren pelanggarannya kemarin itu yang pidananya di Kabupaten Demak itu
undang-undang pemilihan pasal 69 huruf I itu yang di kampanye di tempat-tempat terlarang kayak seperti gitu. tempat beribadah itu ya Bu ya. Tempat ibadah, Oh, sekolah iya, kayak iya. gitu. Saya Meskipun ingat itu. akhirnya iya, meskipun pada akhirnya tidak sampai inkrah karena Iya. unsur pidana tidak terpenuhi, tapi paling tidak itu sudah berproses sampai ke Gakumdu Oh, gitu. Cuma itu sampai tidak bisa Gakumdu ya, iya, Bu? sampai ke itu tapi tidak naik, tidak ke penyidikan karena unsur pidananya tidak terpenuhi. Oh, Ya itu. Nah, kita juga pernah untuk kasus ijazah palsu. ya. Tapi bukan Bukan yang kemarin bukan ini. yang kemarin, bukan yang pilkada. Ini yang pemilu. Oh, yang pemilu. Yang pemilu karena berdasarkan kajian ternyata kasus ijazah palsu ini masuknya ke pidana kan, terus ditangani oleh Gakumdu. Nah, itu kemudian sampai di pembahasan kedua juga berhenti karena alhamdulillah ternyata baik secara prosedural maupun autentikasinya ijazah itu, berkasnya itu asli, ada barcode-nya. Jadi begitu barcode-nya di-scan muncul datanya. Kemudian itu kan juga dikuatkan oleh dari Dinas Pendidikan. Pendidikan. Kemudian juga kita berkomunikasi dengan pihak kementerian, apakah ini benar linknya dan sebagainya kayak gitu. Ya ada alatnya sendiri untuk memastikan keaslian ijazah ini. Itu ada, tapi bukan yang pilkada. Iya, iya. Karena yang pilkada tidak ke kita itu. Oh, beda Itu. lagi Bu yang ke pilkada. Pilkada tidak ke kita, tidak ada laporan ke kita. Adalah pokoknya tapi tidak ke Bawaslu. Mantap. Ya, Ibu, saya mau tentang ini Bu, netralitas ASN dan kepala desa ya. Iya. Itu kasusnya ada nggak Bu Din, Mak? Terus Sanksi ya. Iya, jadi kalau ngomong tentang netralitas Kades, netralitas ASN dan sebagainya, ini sebenarnya kasus di Demak itu banyak banget loh sebenarnya ya. wow. Tetapi kemudian apakah ada yang berani melapor atau tidak? Ini kan nanti ada mungkin ada unsur intimidasi, unsur ewoh pekewoh, gak enak karena itu saudaranya dan sebagainya. Tapi ada di Kabupaten Demak itu. Pertama kali saya dilantik di Bawaslu itu 1 hari setelah dilantik, 1 hari itu tahu-tahu langsung mendapatkan kasus gitu. Saya ingat makanya itu karena baru 1 hari dilantik kok tahu-tahu sudah ada kasus gitu. Nah, Pemilihan kasusnya, apa pemilu Bu? Yang pemilu. Oh, yang pemilu. Ya. Kemudian kita tangani juga sesuai dengan regulasi yang berlaku gitu. Untuk itu kasus ini ya Bu ya, misal ada langkah yang konkret gak dari Bawaslu itu seperti apa? Yang pencegahan netralitas ini. Kalau sudah kasus sudah nggak bisa dicegah, Mbak. Kedepannya gitu. Kalau gitu. Iya. Jadi sebenarnya kami sudah berkomunikasi dengan pihak Pemda nih selama tahapan ini mestinya ya. Pemda itu sebenarnya melalui Pak Sekda saat itu sebenarnya memberikan dari kami di Bawaslu dan dari Pak Sekda itu ada ini mestinya kalau di Pemda sih insya Allah sudah jalan untuk sosialisasi ini harus netral dan sebagainya gitu. Tetapi memang kalau seandainya kita punya anggaran yang cukup nih Mbak, mestinya nih PR bersama nih, semoga ada yang mendengarkan dari atas yang mendengarkan curhatan kita. Seandainya ada anggaran yang cukup, kita mestinya di masa tahapan non tahapan semacam ini bisa jemput bola ke langsung ke wilayah-wilayah nih, ke kecamatan atau ke desa untuk memberikan sosialisasi edukasi kepada perangkat maupun kepala desa supaya nanti ke depan jangan ada lagi pelanggaran netralitas ASN karena banyak Mbak, banyak kita menangani yang kepala desa juga ada kepala desa, terus ada yang perangkat desa tetapi beliau sekaligus sebagai ASN sekaligus juga sebagai ad hoc-nya KPU loh. Ada, masih ingat nggak yang pilkada kemarin? Ya kan? Jadi 1 orang ini beliau sudahlah perangkat desa, ASN sisan, kemudian masih jadi ad hoc. Jadi itu banyak, rekomendasinya banyak.
ya kan? Iya. Dari BKPP iya, ya kan? Iya. BKPSDM ya sekarang namanya ya. Iya. Dulu kan BKPP. Dari KPU ya iya, ya kan? Belum lagi kan mungkin sanksi moral dan sebagainya dari, padahal kadang-kadang beliau-beliau ini belum tentu paham bahwa oh ya saya sedang melanggar, itu belum tentu paham. Ketika diklarifikasi ya nggak enak. Tantangan kita untuk netralitas itu rasa pekewuh, rasa tidak enak karena nanti dianggapnya kalau tidak datang ya kita tidak mendukung kayak gitu. Sedangkan beliau kerabat saya dan sebagainya. Nah ini gitu Mbak Awalia. Iya Bu. Iya sekali. Iya. Banyak cerita pokoknya itu. Kalau saya disuruh cerita mas, Nina bobok semua langsung pada tidur. Masih Ibu, ada? masih ada Bu. Ini tentang ini keterlibatan masyarakat. Kan harusnya masyarakat itu tidak hanya menonton ya. Bu, ya. Iya. Apa saran Ibu untuk masyarakat ini untuk apa ya? Jadi pengawasan ya. Iya pengawasan ya. Yaitu masyarakat mestinya menjadi agent of change dari pemilu berintegritas. Masyarakat melakukan pengawasan terutama kepada diri sendiri dulu lah gitu. Iya. Misalnya yang sudah dinormalisasi oleh masyarakat di, kita ngomongnya nggak usah jauh-jauh ya, di Kabupaten Demak saja lah, terkait dengan apa itu money politik itu. Lama nggak datang ke, kalau bahasa Demaknya yang TPS itu bilangnya kombongan kan, nggak datang ke kombongan itu kenapa? Saya tanya mbah-mbah gitu, kenapa gitu? Orang duitnya nanti duitnya kayak gitu. Nah hal-hal semacam itu. Kenapa saya bilang ini kita mulai dari diri sendiri dulu. Artinya kita tidak mengharapkan gitu. Jangan mengharap ada serangan fajar. Yang kedua, ketika serangan fajar itu sudah mulai ada tanda-tanda mau dikasih dan sebagainya, pencegahan dong. Iya. Janganlah ojo aku rasah dan sebagainya. Kemudian berikutnya mengimbau kepada yang di lingkungan sekitarnya, keluarga atau apa, ibunya misalnya nih dikasih sembako ya. Iya. Nah kayak gitu Bu, nggak usah Bu. Toh belum tentu juga, maaf ya, karena kan itu lek maringi itu kan berarti ada embel-embel. Iya. Kan nggak ikhlas tuh, nggak sakit perut apa artinya kayak gitulah. Iya. Itu kalau saya sih yuk reformasi dari masyarakat itu dari diri sendiri dulu. Berubahlah dari diri sendiri dulu. Kita gembar-gembor mencegah orang lain tapi diri kita sendiri belum cerdas, itu ya jangan. Dan ada satu Mbak lagi. Kalau untuk Gen Z ini, kemarin karena saya habis berkegiatan bersama teman-teman Gen Z, katanya sekarang itu cerdas, jadi diterima diterima itu uangnya, tetapi tidak mencoblos yang menerima. Nah berarti ngeprank si yang ngasih kan gitu ya. Nah artinya yuk jangan kayak gitulah, udah stop, nggak usah, jangan hanya karena dikasih uang kemudian diterima, belum tentu nyoblos juga kayak gitu. Kasihan ya Bu yang ngasih. Iya betul. Kalau saya sih secara pribadi gitu, yuk kita berubah dari diri sendiri dulu, kemudian ya mencegah orang-orang di lingkungan sekitar kita kayak gitu. Baik Bu Pipit, sebenarnya ini obrolan yang sangat menarik sekali. Ya? Iya, ternyata waktunya terbatas. Ini masyarakat penonton nanti itu ya bosan ya. Kalau terlalu panjang durasinya. Baik Bu Pipit, terima kasih sudah bergabung di podcast kami. Obrolan yang sangat bermanfaat bagi kami. Semoga bermanfaat untuk di pemilu dan pemilihan mendatang. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Pipit, semoga sehat ya. Amin. Demikian obrolan kami bersama Ibu Pipit. Demikian obrolan kita bersama Ibu Pipit. Masih banyak obrolan seru lainnya seputar pemilu dan pemilihan di episode mendatang. Jangan lupa pantengin terus channel KPU Kabupaten Demak, hanya di Persepsi, perbincangan seputar pemilu dan demokrasi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam demokrasi.